Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083 dari kelompok 3 SSD kelas RB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh kualitas tidur terhadap prestasi belajar, yang dimana isinya itu kami akan membahas tentang pengumpulan datanya, lalu tentang Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Lalu kami juga akan melakukan uji validitas. Nah, di uji validitas itu menggunakan teknik korelasi bivariat Pearson. Lalu selanjutnya kami juga akan melakukan uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas itu kami menggunakan teknik Cronbach Alpha. Dan uji lanjutannya setelah validitas dan reliabilitas itu kami menguji chi-square gitu. Nah, untuk pengumpulan datanya itu kami mengumpulkan data sendiri ya, data primer berarti melalui kuesioner. Dan kuesioner ini tuh bertujuan untuk mengetahui kayak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada mahasiswa ITERA di tahun 2024 gitu. Data yang terkumpul ini bakal digunakan untuk memahami pola tidur dan kualitas tidur mahasiswa tersebut gitu. Terus untuk mengidentifikasi juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa ITERA gitu. Lalu kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PSQI itu apa sih. Jadi PSQI itu alat yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan tidur, memantau pengobatan, membandingkan kualitas tidur antar kelompok populasi, serta meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidur. PSQI ini merupakan alat screening dan tidak dapat digunakan secara definitif untuk mendiagnosis gangguan tidur, serta rentan terhadap pengaruh bias dan memori subjektif dari individu yang melaporkan. Selanjutnya tentang uji validitas. Ini uji validitas itu suatu prosedur yang digunakan untuk melihat ketepatan ataupun kecemasan dalam pengukuran instrumen pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan uji validitas. Jadi data primer yang sudah kami kumpulkan itu akan diuji valid atau tidak. Nah, uji validitas juga dibedakan menjadi beberapa macam ya, yaitu faktor dan juga validitas item. Penjelasan dari validitas faktor yaitu diukur atau disusun jika dari satu faktor pengukuran faktor ini dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total faktor gitu. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan validitas dan reliabilitas. Saya akan menjelaskan antara data tidak valid dan juga tidak reliable, data yang reliable dan valid, dan selanjutnya reliable tapi tidak valid, dan yang terakhir itu valid tapi tidak reliable. Yang pertama, tidak valid dan juga tidak reliable. Ini tidak dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang berkualitas, dan tidak valid, tidak mengukur apakah yang dimaksud untuk diukur, sementara yang tidak reliable memberikan hasil yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu adalah reliable dan valid. Bisa dianggap reliable karena memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Dan jika tidak valid, maka hasilnya tidak memberikan gambaran yang akurat tentang atribut atau kemampuan yang dimaksudkan untuk mengukur. Dan yang keempat itu adalah data yang reliable dan valid itu adalah instrumen pengukuran yang memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu secara akurat dan mengukur atribut atau kualitas yang dimasukkan ke dalam reliabilitas. Validitas asesmen yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dapat dipercaya dan dapat diguna putusan informatif yang tepat. Dan yang terakhir adalah yang tidak reliable tetapi valid. Di sini di mana hasil tes mungkin tidak konsisten dari waktu ke waktu, tapi secara akurat mengukur atribut atau kemampuan yang dimasukkan untuk diukur meskipun keadaan hasilnya dapat dipertanyakan. Masih memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan atau atribut yang akan diuji. Perkenalkan, nama saya Nauf Alfari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya kita masuk ke teknik korelasi bivariate percent. Teknik korelasi bivariate percent itu untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kita menggunakan variabel X-nya itu sebagai sukses akademik. Selanjutnya untuk variabel Y itu kualitas tidur. Dengan rumusnya, R sama dengan N C
sigma dikurang dalam kurung sigma X dikali dengan sigma Y. Selanjutnya kita bagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X, habis itu kita kuadratin, dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y, habis itu kita kuadratin. Untuk penjelasannya, Rx ini koefisien antara hubungan variabel X dan juga variabel Y. Kita kan selanjutnya untuk N itu kan kita sudah tahu lah jumlah responden. Kita menggunakan jumlah responden itu sebanyak 104 mahasiswa. Itu diambil dari kuesioner. Sigma X itu dari jumlah, jadi kita udah tahu X ini kan tes akademik, jadi jumlah responden dari tes akademik itu. Untuk Y yaitu jumlah dari variabel kualitas tidur. Terus sigma X kuadrat itu kan kita udah mengetahui kan jumlah skornya, habis itu kita kuadratin. Habis sigma Y kuadrat, habis itu sigma XY. Jadi sigma XY ini jumlah hasil perkalian antara skor butir soal dan juga skor total soal. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu merupakan suatu proses atau teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa konsistensi atau dapat diandalkan suatu instrumen pengukuran atau tes dalam mengukur sesuatu yang sama dari waktu ke waktu, dari responden ke responden, dan dari bagian ke bagian. Jadi dalam konteks rehabilitasi ini kita tuh menggunakan pengisian dari kuesioner. Kuesionernya itu kita bagi ke mahasiswa yang berisi setes akademik dan juga bagaimana sih kualitas tidur mahasiswa di ITERA ini. Reliabilitas kan itu dibedakan menjadi dua, itu ada reliabilitas skala dan juga reliabilitas set. Pertama kita masuk ke reliabilitas skala. Reliabilitas skala itu maksudnya itu tipe datanya itu berupa skala, misalnya rentan dari 1 sampai dengan 5, atau juga bisa misalnya lebih dari 3 minggu. Nah, itu termasuk skala. Untuk rumusnya itu RI sama dengan K dibagi dengan K min 1 terus dikali dengan 1 min sigma omega B kuadrat per sigma omega T kuadrat. Nah, untuk sigma omega B kuadrat itu jumlah varians butir soal. Jadi kita tuh menjumlahkan semua dari varians tersebut. Selanjutnya untuk omega T kuadrat itu nilai dari varians total yang sudah kita hitung. Selanjutnya kita masuk ke reliabilitas tes. Reliabilitas tes itu jadi datanya itu berupa benar atau salah, atau juga bisa berupa 1 atau 0. Jadi maksudnya 1 0 itu 0 itu merupakan data benar, habis itu 1 itu merupakan data yang salah. Jadi untuk rumusnya itu T kecil sama dengan K per K min 1 dikali dengan VT dikurang dengan sigma PB dibagi dengan omega T. Jadi T kecil ini merupakan nilai dari reliabilitas dari T tesnya ini. Selanjutnya untuk K-nya itu banyak butir soal yang benar. Jadi kita tuh menghitung datanya tuh mana tuh yang termasuk benar. Jadi kita tuh memisah mana yang data yang benar dan juga data yang salah, yang datanya bernilai 1 dan juga mana yang data yang bernilai 0. Selanjutnya untuk T itu merupakan varians dari total data yang kita punya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah uji Chicks-Square, yang dimana kita menggunakan X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Dalam pengujian statistik akan menentukan seberapakah hipotesis 0 atau H0-nya diterima atau ditolak. Kriteria H0 dapat diterima jika nilai square
X kuadrat dihitung lebih kecil daripada nilai kritis C square. Dan jika nilai X2 dihitung lebih besar daripada nilai kritis, maka akan tolak H0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel definisi operasional variabel. Di sini ada variabel X dan Y, yaitu antara tabel independen dan dependen. Di sini tabel Y-nya itu ada kualitas tidur dengan deskripsi pengambilan data mahasiswa secara subjektif. Dan yang tabel X-nya itu ada stres belajar, mengambil dari data mahasiswa dengan mendistribusikan kuesioner pada mahasiswa dengan satuan angka skor IPS atau indeks prestasi skor. Dan di sini kita ambil datanya dari kuesioner itu sendiri yang bersumber dari yang di bawah ini, bisa kita lihat di bawah ini. Dan di sini tabelnya apakah X itu mempengaruhi Y, yang dimana dari kualitas, apakah stres belajar ini mempengaruhi dari kualitas tidur mahasiswa itu sendiri. Oke, sekian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zaidin Akbar dari ujung NIM 44. Izin melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Yang pertama, independent and dependent variable, yang mana pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada data 0119 sebagai pembandingnya 01622, yaitu data 1622 lebih besar ketimbang data uji, yang mana tidak valid. Yang data 2 sampai 15 itu valid karena datanya lebih tinggi data ujinya. Yang selanjutnya, uji validitas butir pertanyaan variabel pengetahuan data kualitas tidur. Yaitu di mana di tabel itu ada nomor yang pertama R hitung, R hitung 0119, sedangkan R tabelnya 01622, signifikasi 0228, yang mana validitasnya tidak valid karena R tabelnya lebih besar ketimbang R hitung. Nah, data 2, 3 sampai dengan 15 itu valid karena data R tabelnya lebih besar, lebih kecil ketimbang R hitungnya. Maka dia akan valid. Selanjutnya, uji validitas butir pertanyaan variabel data belajar. Di tabel ada nomor 1 hingga nomor 9. Yang mana di nomor 1 R hitungnya 0,418, sedangkan R tabelnya 01622, signifikasinya lebih kecil 0001, validitasnya valid karena R tabelnya lebih kecil ketimbang R hitungnya, maka dia akan valid. Begitupun dari 2, 3, 8 sampai 9 itu valid semua, maka disebut validitasnya valid. Selanjutnya adalah uji validasi butir pertanyaan variabel data pelajar. Nah, data pelajar memiliki 9 variabel, yang mana masing-masing sendiri adalah ada R hitung, R tabel, signifikasi, dan validitasnya. Nah, di variabel pertama, kita akan menggunakan signifikasi, yang mana jika di bawah 0,05, dia akan valid. Nah, di variabel 1, memiliki signifikasi 0,001, yang mana bisa dikatakan valid. Nah, selanjutnya di variabel 2 hingga variabel 9 memiliki signifikasi yang sama, yaitu di bawah 0,001, yang mana
dia lebih kecil dari 0,05 yang bisa dikatakan bahwa mereka adalah valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas tes. Di sini kita memiliki dua variabel yaitu kualitas tidur dan stres belajar, yang mana masing-masing memiliki crossbar alpha dan end of itemnya. Ya, pertama adalah variabel kualitas tidur yang memiliki crossbar alpha adalah 0,656, yang mana kita bisa simpulkan bahwa jika crossbar alpha-nya memiliki lebih nilai 0,6, artinya mereka reliabilitas. Nah, kita dapat simpulkan bahwa kualitas tidur adalah reliabilitas. Selanjutnya adalah variabel stres pelajar yang memiliki cron alfanya adalah 0,748, yang mana lebih dari 0,6 bisa dikatakan bahwa stres pelajar memiliki reliabilitas yang baik. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari semua yang kita jabarkan, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang diteliti. Namun, beberapa pertanyaan masih dianggap tidak valid. Namun, kuesioner tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau bisa disebut dengan relate. Nah, analisis menggunakan VGC square menunjukkan bahwa kualitas tidur dan beberapa faktor terkait tidak ada hubungannya yang signifikan dengan stres akademik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah stres akademik tidak mempengaruhi kualitas tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.